Perkenalkan, nama saya Indah Sylvia Situmorang dengan NIM C1C022055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Latar Belakang dan Masalah Penelitian. Baik, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas apa itu latar belakang. Menurut pandangan dari Hussein Umar, latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Sedangkan menurut Sugiono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis, latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Baik dari penjelasan dua tokoh di atas, maka dapat kita simpulkan, latar belakang penelitian merupakan penelitian yang memuat fenomena dan gejala masalah dalam penelitian yang ingin diteliti, dengan tujuan kita dapat mengetahui mengapa penelitian ini dilaksanakan, serta mampu menemukan solusi atas masalah yang diteliti. Baik, pembahasan yang kedua ada komponen-komponen latar belakang penelitian. Menurut Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, dalam bukunya yaitu Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya, disebutkan bahwa komponen yang harus nampak atau dimuat dalam latar belakang suatu penelitian adalah yang pertama ada faktor dan fenomena atau gejala masalah, yang kedua ada implikasi masalah itu terhadap berbagai aspek, yang ketiga pendekatan penelitian, dan yang terakhir tujuan dan kegunaan. Baik, masuk pada pembahasan yang ketiga, pola pengungkapan latar belakang penelitian. Pengungkapan latar belakang penelitian dapat disajikan baik dengan pola induktif dan pola deduktif. Apa sih pola induktif itu? Pola induktif yaitu pola pengungkapan atau pembahasan yang dimulai dengan fakta kemudian dilanjutkan dengan pandangan-pandangan yang mengarah pada satu pokok bahasan. Sedangkan pola deduktif adalah pengungkapan yang dimulai dengan pola pikir atau pandangan-pandangan dilanjutkan dengan penunjukan fakta-fakta. Baik, masuk pada pokok pembahasan yang keempat, pengertian masalah penelitian. Dalam pengertian umum, masalah diartikan sebagai penyimpangan atau beda antara fakta kenyataan dengan standar-standar tertentu. Standar tertentu tersebut dapat merupakan teori, aturan, logika, kebiasaan atau keharusan. Dalam pengertian ini, maka masalah penelitian baru merupakan masalah objek. Jadi, apa sih masalah penelitian itu? Masalah penelitian merupakan segala persoalan yang dianggap sebagai rintangan yang mendorong manusia atau peneliti tertarik untuk memecahkan dan mengatasinya, sehingga kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas yang terjadi semakin dekat dengan kenyataan yang diharapkan. Baik, pada pembahasan yang kelima ada langkah-langkah dalam menetapkan masalah. Penelitian menurut Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi secara umum merumuskan suatu masalah penelitian mengikuti prosedur atau langkah-langkah berikut ini. Ada 3 langkah. Yang pertama ada identifikasi fakta awal, yang kedua proses perumusan masalah, dan yang terakhir ada merumuskan masalah pokok. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir atau yang keenam, sumber permasalahan penelitian. Menurut Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, ada beberapa sumber yang dilakukan orang untuk menemukan permasalahan penelitian. Sumber-sumber permasalahan penelitian antara lain ada 3 juga. Yang pertama diri pribadi, yang kedua perpustakaan, dan yang ketiga ada tokoh, ilmuwan, sponsor, atau konsultan. Baik, sekian pembahasan dan pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.